selesai segala masalahnya, anak kita soleh soleha, tetangga kita suka bagi hadiah. Mudah-mudahan kita pergi umroh bersama keluarga besar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau mati nanti masuk surga. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke Sirah Nabawiyah. Temanya tentang Perang Badar, awal Perang Badar. Kemarin kita sudah cerita tentang Perang Badar. Sebelum terjadi Perang Badar ada sekitar 12 perang kecil-kecil. 12 perang kecil sebelum terjadi Perang Badar. Pertama misalnya Nabi Muhammad menyuruh Hamzah untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, habis itu lepas. Terus Ali bin Abi Thalib disuruh mencegat kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Jahal, lepas. Gitu-gitu ya. Ada berapa kali? 12 kali. Jadi nggak langsung perang Badar, tapi apa? Perang-perang begitu. Dan orang Quraisy juga pernah datang kemana? Ke Madinah. Mereka curi atau mereka rampok onta serta domba-domba orang Madinah. Dikejar sama Nabi Muhammad SAW. Ontanya mereka tinggalkan, sementara mereka dapat melarikan diri ke Mekah. Begitu kan ceritanya kemarin tuh, ada sekitar 12 modelnya begitu. Sekarang kita masuk ke Perang Badar Kubra. Jadi Perang Badar Kubra ini atau Perang Badar besar ini terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini sebenarnya sering diceritain ya Pak Ibu ya. Kalau Perang Badar ini jadi cerita yang sering diceritakan oleh para ustaz. Mungkin ini ada sedikit tambahan, kemudian ada detailkan ayatnya, hadisnya apa tentang Perang Badar. Baik Pak Ibu, ini jadi kafilah dagang Quraisy itu rencananya kan dihadang oleh Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ketika lepas, bagaimana cara lepasnya kafilah dagang Abu Sufyan tersebut? Abu Sufyan setiap kali bertemu dengan kotoran onta, kemudian diapain Bu? Diulek-ulek. Dia apa? Diulek-ulek. Dia apa itu? Dipilah-pilah. Kalau dia bertemu di kotoran onta itu ada biji korma, berarti ontanya berasal dari Madinah. Berarti bisa jadi nih pasukan Nabi Muhammad berjalan di jalan ini, maka dia mengambil jalan yang lain. Itu kepintaran Abu Sufyan hingga dia bisa lepas dari kafilah, bisa lepas dari cegatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahu itu. Setelah dia lepas, Rasulullah SAW mengutus Tolhah dan Sa'id bin Zaid. Tolhah bin Ubaidillah sahabat Nabi dengan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini Bapak Ibu masih ingat nggak siapa dia? Ini adalah iparnya Umar bin Khattab yang ditampar sama Umar, kemudian apa? Berdarah pipinya. Adiknya Umar bin Khattab itu namanya Fatimah binti Khattab. Siapa namanya? Ibu-ibu ayolah mulai hafal. Siapa namanya? Fatimah binti Khattab. Kan ketika Umar bin Khattab ingin masuk Islam, sebelum dia mencari Nabi Muhammad, dia ke rumah adiknya dulu. Siapa namanya? Fatimah binti Khattab. Fatimah juga nama dia. Nabi Muhammad juga punya anak namanya siapa? Fatimah. Pokoknya orang Arab tuh namanya sama-sama aja. Banyak yang sama. Nah, habis itu Pak Ibu, suami dari Fatimah binti Khattab itu siapa namanya? Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Sa'id bin Zaid Al-Adawi ini adalah salah seorang yang termasuk dijamin oleh Nabi masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga, ada diantaranya siapa namanya? Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Coba ibu-ibu biar menghangatkan dulu. Hafal 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga. Ayo, 1.
Cepat betul ini belakang aja. Depan dulu lah. Abu Bakar. Kemudian yang kedua, Umar. Yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Ali. Yang kelima, Tolha. Yang keenam, Zubair. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan, Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kesembilan, Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi yang sembilan tadi? Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Yang ke-10, Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Ini jarang sekali namanya disebut, Bu. Dia memang orangnya nggak terlalu mengenalkan diri, tapi dia dijamin masuk surga. Nah, ini dia. Diutus sama Nabi berdua. Ngapain? Menyelidiki kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah lewat belum? Keduanya cepat-cepat kembali ke Madinah setelah tahu ternyata kafilah dagang Abu Sufyan itu sudah lepas sangat jauh. Ternyata dia ketemu dengan siapa? Ya kan? Kafilah dagang itu membawa apa? Kata dia sebenarnya membawa apa? Sebanyak 1000 unta. Harta bendanya nilainya 5.000 dinar. Sementara pengawalnya hanya 40. Berapa duitnya nih, Bu? 1000 unta kali 1 unta 30 juta. Berapa tuh? Capek lah Ibu ngitung itu. Terserah Ibu aja lah berapa. Kalau 50 dinar, 5.000 dinar ini 1 dinar 4 gram. 1 gram sekarang 1.500.000 kali 5.000. Capek lah Ibu ngitung itu. Ya adalah. Pokoknya miliaran lah, paling sampai duitnya sekitar 50 miliaran. Berapa, Bu? Duit, banyak nggak duit 50 miliar itu dibawa begini, Bu? Banyak nggak? Banyak atau nggak banyak nih? Banyak. Ibu punya duit 50 M nggak? Belum punya? Nah, berarti kalah Ibu duitnya. Inilah kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan telak bagi musyrikin. Sebenarnya Nabi Muhammad mencegat kafilah dagang itu Nabi Muhammad jadi perampok atau bukan? Bukan. Terus Nabi Muhammad mencegat kafilah dagang itu, uang siapa yang akan diambil sama Nabi? Uang siapa, Pak Ibu? Uang Nabi apa? Uang Nabi Muhammad dan sahabat yang ditinggal dulu di mana? Di Mekah. Jadi kan ditinggalin rumah. Habis itu tinggalin apa lagi? Onta yang gede-gede kan tinggal tuh. Itu yang diambil sama orang Mekah. Dan itu yang diperdagangkan oleh orang Mekah. Jadi kalau Nabi mengambil lagi barangnya tersebut dikatakan pencuri, perampok atau apa? Bukan. Itu nggak ngambil duit lagi, ya kan? Paham gak ibu-ibu nih? Paham gitu. Kan enak saya semangatnya. Lanjut. Rasulullah SAW mengadakan persiapan keluar bersama berapa? Hanya 313. 82 Muhajirin, 61 Aus, 170 Khazraj. Jumlahnya berapa? 300. Jadi berapa, Bu? Pasukan Nabi 313. Mereka tidak mengadakan pertemuan khusus. Sebenarnya kan 313 rencana hanya mencegat berapa? 40 orang. Enggak perlu persiapan hebat betul. Karena jumlah pasukan hanya berapa? 40 lawan 313. Terus kuda hanya 2. Siapa milik kuda itu? Zubair bin Awam dan Mikdad bin Aswad. Nah, ini keutamaan Zubair dengan Mikdad ini luar biasa nih, Bu. Zubair, Mikdad kata Nabi. Satu mereka jumlahnya sama dengan 1000 pasukan. Hebat Ibu nih. Mikdad dengan Zubair ini satu orang mereka jumlahnya sama dengan berapa? 1000. Itu hadis Nabi untuk mereka itu. Ontanya 70. Berarti kalau onta 70, Bu, ini kan 1/4 dari orang kan?
Berarti 70 orang pakai onta, kemudian berapa itu? 200 berapa? 240-nya jalan kaki. Jalan kaki. Padahal Ibu tahu nggak Badar itu jaraknya berapa dari kota Madinah? 150 kilo. Berapa? 150 kilo. Ibu sanggup nggak jalan kaki 150 kilo? Nggak sanggup? Berapa umur Nabi ketika itu pergi ke Badar? Tahu Bu, tahun kedua Hijriah itu berapa umur Nabi? 55 tahun jalan kaki 150 kilo. Ibu masih sanggup? Umur Ibu berapa? Ada 30, sepertinya 30-25 umur Ibu ini. Itu 25 tahun yang lalu. 30 kali 2 ya? Oh iya. Jadi kuat fisik Nabi dan sahabat itu kuat fisik. Lanjut. Rasulullah mengangkat Abdullah bin Umi Maktum untuk wakilnya di Madinah. Bendera komando dipegang oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kalau Ibu tahu dia adalah duta pertama ke Madinah. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Dia orang kaya dulu, kemudian dia masuk Islam. Kemudian ketika dia masuk Islam, seluruh kekayaannya dibekukan oleh ayah dan ibunya. Kemudian dia dikucilkan dari keluarga. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Nanti dia akan meninggal dunia, tahun ke depan dia meninggal dunia nih di perang Uhud. Tapi di Badar dia hidup. Dia pemegang bendera. Siapa namanya, Bu? Mus'ab bin Umair. Ini untuk dia ini ketika meninggal, Bu, itu kain kapan enggak ada. Kalaupun ada, ketika ditarik ke atas nampak betis, ketika ditutup ke bawah nampak kepala. Sedihlah Rasulullah. Mus'ab, dulu kau kaya, duit kau banyak, parfummu enak, tapi sekarang kau tak punya kain kapan untuk mati aja kau tak punya, Mus'ab. Turun ya Quran. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Ada orang yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Ayat itu turun untuk siapa? Mus'ab. Dia jual dirinya, Allah ganti dengan surga. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Dia pemegang bendera ini. Tahu perang Badar dia hidup, tapi nanti dia meninggal di perang apa? Dia pemegang bendera juga di perang Uhud nanti, tapi ceritanya nanti. Dan dia meninggal nanti. Nah, pasukan kaum muslimin dibagi 2. Batalion pertama dipegang oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ibu kalau tahu gini, bendera yang warna kainnya hitam, tulisannya putih, itu disebut dengan liwa. Disebut apa? Liwa. Bendera besar. Bendera besar dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Yang kedua, bendera Nabi itu kainnya putih, tulisannya hitam. Terbalik. Kalau yang besar tadi gimana? Ayolah, Bu. Yang besar apa tadi? Kainnya hitam, tulisan putih. Itu disebut dengan liwa, bendera besar. Kalau kita disebut merah, putih, itu liwa namanya, ya kan? Kemudian ada bendera kecil, bendera batalion-batalion kecil itu. Itu. Misalnya untuk Muhajirin dipegang benderanya oleh Ali bin Abi Thalib. Itu kainnya putih, tulisan hitam. Itu disebut dengan royah. Disebut apa? Itu bedanya itu, Bu. Liwa besar, royah kecil. Bu, masing-masing daerah provinsi ini punya bendera masing-masing nggak, Bu? Kalau di Indonesia, Bu, bendera kita pemersatu merah, putih. Kalau bendera provinsi punya nggak, Bu, kira, Bu? Nggak ada. Ibu nggak tahu. Saya tahu tuh. Namanya kalau kami di Paris itu Pariaman sekitarnya, Padang. Itu bendera kami disebut dengan Marawa. Apa namanya? Marawa itu Bunda tahu Marawa itu? Yang hitam, kuning, apa itu hijau, Bu ya?
Yang begini-begini melengkung itu, Pak. Ibu tak tahu. Umbul-umbul. Itu namanya kami Marawa namanya. Itu bendera daerah itu, Bu. Bendera daerah. Daerah kita punya provinsi, punya bendera masing-masing. Ibu carilah di Google itu ada itu. Ada kayak gitulah kira-kira bendera pemersatunya merah putih, sementara bendera apa provinsinya beda lah lagi. Kalau kita sebut dengan umbul. Nah, itulah kira-kira ya, Bu ya. Batalion Ansar dipegang benderanya oleh siapa? Sa'ad bin Mu'az. Ibu sudah harus menghafal nama-nama orang ini, Bu. Kalau enggak Ibu hafal nanti Ibu gini aja. Apa tuh Ustaz? Sedikit masukin kepala nama-nama orang itu. Lebih baik Ibu hafal nama-nama ini daripada Ibu hafal artis Korea enggak masuk surga Ibu nanti. Kalau ini hafal insya Allah masuk surga Ibu. Lanjut ya. Kira-kira beginilah. Pasukan musyrikin jumlahnya sebenarnya 1000 ya. Tapi di sini 550 karena 50 tadi menjaga Abu Jahal jaga. Nanti diserang begini. Nabi Muhammad di sini 313, nanti mereka lari tunggang langgang. Nanti begini model apa, Bu? Model apa? Model perangnya nanti begini. Tahun berapa ini, Bu? 2 Hijriah. Bulan Ramadan, tanggalnya 17 Ramadan. Sama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Ramadan. 17 Agustus. Iya ya. 17 Agustus 19 Ramadan ya, maaf bahasa sedikit. Lanjut. Pasukan Islam bergerak kemana, Bu? Badar. Rasulullah berangkat dari jantung kota Madinah, melewati jalur utama mengarah ke Mekah hingga tiba di sumur Ar-Rauha namanya. Mana, Bu? Ar-Rauha. Lalu mengambil jalan kanan menuju Badar, melewati Harokan dan tiba di As-Safra. Gunanya disebut nama-nama ini, Bu, biar jelas bahwa Nabi Muhammad itu memang ada orangnya dan pernah menempati tempat-tempat itu. Beda dengan cerita Megaloman, Wonder Woman, Catwoman, kemudian apalagi Superboy, Superman, beda. Ini jelas ada orangnya, kemudian ada tempatnya. Kan dalam sejarah itu paling penting, Bu, orangnya ada, pelaku ada, nama tempat ada, kejadiannya apa gitu kan, itu namanya sejarah. Dan ini benar, Nabi Muhammad itu sejarahnya tidak bisa dipermainkan karena didukung oleh ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau sejarah-sejarah lain, apalagi sejarah Indonesia, banyak sekali dipermainkan. Tapi kalau sejarah Nabi nggak bisa, karena dia ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Bu, paham gak nih? Lalu mengambil jalan terus. Dari sana beliau mengirim Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Za'ba agar pergi ke Badar guna mencari berita tentang kafilah dagang Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu setiap jalan utus orang dulu cari informasi. Penting sekali bagi Nabi Muhammad itu mencari informasi. Berkali-kali itu dicari. Abu Sufyan juga mencari informasi, bertanya-tanya kepada orang di tengah jalan, apakah kalian sudah melihat ada pasukan begini jumlahnya? Gitu kan. Akhirnya mereka berita bahwa Nabi Muhammad telah pergi bersama sahabatnya. Karena itulah Abu Sufyan menyewa Damdam. Kemarin, Bu, Damdam bin Amr al-Ghifari. Ini cerita sedikit, kembali flashback kemarin ke cerita tentang Damdam. Coba, Bu. Damdam bin Amr al-Ghifari agar pergi ke Mekah. Jadi Nabi Muhammad kan mencari berita dengan mata. Abu Sufyan juga mencari berita dengan mata. Akhirnya dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu memang sudah keluar dari kota Mekah dan ingin menghalangi perjalanannya, kan itu. Dia utus siapa namanya, Bu? Siapa namanya? Damdam bin Amr al-Ghifari. Dia bilang begini, Bu. Damdam, pergilah kemana, Bu? Katanya, Bu. Pergi kemana? Pergilah ke Mekah, sampaikan ke orang Mekah bahwa kita diserang oleh Muhammad. Sudah diserang atau belum, Bu? Belum. Damdam ini, Bu, orangnya agak lebay nih ceritanya. Agak apa, Bu? Lebay. Jadi Damdam ini, Bu, orangnya gini. Dia kan pakai kuda kencang.
Jadi kalau ingin beri kaki kilat itu Bu, dia pakai apa Bu? Kuda. Jadi kan jaraknya kemana Bu? Jaraknya kemana tuh? Ke Mekah itu masih 350 kilo. Pakai onta itu bisa habis waktu sekitar 5 hari. Berapa hari? 5 hari. Terus kalau pakai kuda bisa kencang nggak Bu? Bisa kencang. Pakai kuda tuh kencang-kencang. Bubak. Kuda itu kencang. Cuman nanti ada pos-pos tertentu. Pos ini ganti kuda, kemudian naik kuda baru. Kayak gitu cara mencari pesan apa Bu? Pesan apa? Pesan kilat. Orang jalan 5 hari dengan kuda bisa jalan berapa? Satu hari. Caranya gimana? Jawab Bro. Caranya gimana? Kuda bub sampai di sini ganti kuda, ganti baru lari lagi bub gitu udah lagi lari lagi bub. Sebab kalau kuda terus mati kuda tuh. Ganti kuda, pokoknya ganti kuda aja. Gue gitu terus. Itu namanya pesan kelat khusus. Pas sudah hampir masuk di kota Mekah, dam-dam ini tahu nggak Ibu caranya gimana? Biar orang Mekah terprovokasi. Biar mereka cepat datang kemana? Ke Badar untuk membantu kafilah Abu Sufyan. Tahu nggak Ibu caranya gimana? Kudanya yang kelelahan tadi disembelihnya. Pas ketika disembelihnya berguling-guling dia di mana? Di darah kuda tersebut. Kira-kira kalau dia berguling di darah kuda berlumuran darah nggak semua badannya Bu? Berlumuran darah badannya. Kemudian dia masuk ke mana? Ke kota Mekah, masuk ke gerbang kota Mekah ke dalam keadaan sempoyongan. Oh, kayak orang begitu, kayak orang luka gimana gitu. Jadi kan orang melihat darah begitu, kira-kira orang jadi apa perasaan orang Bu? Waduh, bahaya nih. Terus dia mengatakan nabaul azim, berita besar, berita besar, berita besar. Orang bertanya, berita apa Damdam? Berita apa Damdam? Kata orang kan. Dia teriak terus, wah, sampai orang berkumpul semua, baru dia mengatakan. Ya gitu kayaknya. Dia orangnya agak lebay begitu kayaknya. Padahal orang belum diserang. Dia bilang apa? Orang Madinah sudah menyerang kafilah dagang Abu Sufyan dan kami banyak yang mati. Coba lihat nih aku berdarah semuanya. Gitu. Kira-kira orang yang melihat itu kira gimana perasaannya? Kira begitu aja bagaimana? Marah luar biasa. Marah luar biasa. Berarti sudah terbayang dalam pikiran pasukan Abu Sufyan banyak yang mati. Terus gimana, Bu? Abu Jahal mengumpulkan dengan marahnya, mengumpulkan para pembesar apa? Pembesar apa Bu? Pembesar Mekah. Kecuali Abu Lahab, dia nggak ikut. Terkumpul semua orang Bu, Abu Lahab nggak ikut. Kenapa? Abu Lahab itu siapa Bu? Paman kandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak ikut. Paman kandung nggak ikut, ya kan? Tapi nanti dia meninggal dunia seminggu setelah apa, Bu? Setelah perang Badar. Dia meninggal juga dia. Tapi meninggalnya bukan karena perang. Dia nanti Abu Lahab ini, Bu, mengutus siapa namanya? Mengutus semua Quraisy semuanya ikut, Bu, kecuali Abu Lahab. Tak seorang pun di antara mereka yang ikut keluarnya. Abu Lahab ini, Bu, siapa? Dia mengutus nanti seseorang sebagai wakil dia untuk pergi ke perang Badar. Karena Abu Lahab ini bukan Ibu tahu, dia punya kasino di mana? Di Mekah. Dia punya kasino. Jadi gampang bagi dia menjadikan orang merdeka menjadi budak. Orang kalau sudah ketagihan judi itu, Bu, duit habis. Terus gimana caranya lagi kalau dia ingin judi? Dia jual dirinya, terus dia bilang, kalau aku menang nanti duitnya untuk aku kan? Tapi kalau aku kalah, aku jadi budak. Kayak gitu. Jadi orang kalau sudah apa, Bu? Sudah apa namanya? Sudah kalah ya banyak, makanya Abu apa? Abu Lahab itu banyak sekali budaknya, Bu. Banyak sekali budaknya. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara apa? Dengan cara judi. Jadi, Bu, kalau judi itu yang paling menang siapa? Bandar. Abu Lahab itu bandar. Sekarang banyak marak sekali namanya judi online. Judi apa, Bu? Judi online. Judi apa, Bu? Judi online. Judi online itu, Bu, sampai anak 10 tahun pun udah bisa judi. Tapi kira-kira orang yang judi itu pernah menang nggak, Bu? Pasti yang menang itunya doang. Siapa? Kalau ini nggak pernah menang itu.
Nah, kekuatan pasukan Mekah akhirnya terkumpul jumlahnya berapa, Bu? 1.300 pasukan, didukung 100 kuda. Kuda itu dulu, Bu, itu sama dengan pesawat tempur. Kuda itu kan jalan kuda perang dengan kuda pacu beda, Bu. Kalau kuda pacu lurus, kencang. Kalau kuda perang jalannya gimana, Bu? Kayak main catur itu, jalannya gimana, Pak? Gini, pak, 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 pak. Beda, dia bisa menendang dan juga bisa membunuh. Kuda perang itu juga dilapisi pakai apa? Baju besi. Dia bisa menendang, bisa membunuh, bisa menabrak, bisa mati orang. Dan dia punya berapa, Bu? Berapa? 1000 apa? 1000 kuda. Kalau 1000 kuda berarti 100 kuda berarti sama dengan 100 pesawat tempur. Terus apa, Bu? 600 baju besi. Baju besi ini sama dengan apa? 600 baju besi sama dengan apa? Sama dengan mungkin tameng. Apa tuh? Apa tuh? Gitulah pokoknya. Dan onta cukup banyak. Ya gitulah. Kayak orang kalau pakai apa tuh? Yang pakai tembak-tembak apa tuh? Tank. Kayak tank. Terus apa lagi, Bu? Komando tertinggi dipegang siapa? Abu Jaha. Ada 9 pemuka Quraisy yang bertanggung jawab terhadap pasokan makanan. Untuk pasokan makanan aja ada berapa orang? 9 pemuka Quraisy. Sehari-hari mereka menyembelih berapa? 9 sampai 10 ekor onta. Kalau 9 sampai 10 ekor onta kira-kira dia kenduri terus gak kira, Bu? Oke, orang kenduri 9 ekor onta kayak Ibu berapa? Di sini berapa kalau kira-kira menyembelih seekor sapi pas ketika Idul Adha? Berapa, Bu? Ibu tidak ada yang tahu. Saya tanya sama Pak, berapa, Pak? Ada 9, Pak. 20 ada? Oh, 30 mungkin ya, Pak ya? Di bawah 20. Kan banyak tuh. Kan itu kita hanya sekali setahun. Kalau dia, Pak, tiap hari. Kita aja sekali setahun capek, bikin panitia 100 orang kan? Tahu saya itu. Panitia 100 orang. Kerja 100 orang kan selesai juga. Karena kita bukan ahlinya. Dia 9 atau 10 ekor per hari sembelih. Wah, seperti orang pesta dia. Nah, setelah semua Quraisy sepakat untuk berangkat, di antara mereka ada yang mengingatkan pasukan mereka dengan Bani. Jadi gini, ada namanya Bani Bakar. Siapa namanya, Bu? Bani Bakar itu begini, Bu. Jadi Bani Bakar itu adalah hidup di daerah dekat dengan kota Mekah, tapi Bani Bakar itu, Bu, selalu berperang dengan Quraisy. Selalu perang dengan siapa? Quraisy. Selalu perang dengan Quraisy. Terus misalnya kan orang Arab itu kan kayak gitu kayaknya. Perang kayak gitu ya. Habisnya. Nah, terus, Bu, setelah perang dengan Quraisy itu, Quraisy ketika mau berangkat, dia itu berpikir gini, nanti kira-kira kalau kita berangkat semua begini, pasukan inti hebat kita berangkat, nanti Bani Bakar menyerang kota Mekah enggak? Ya, menyerang kota Mekah atau tidak? Akhirnya, Bu, gini, akhirnya iblis datang. Iblis datang menampakkan dirinya seperti Suraqah bin Malik. Nah, seolah-olah dia adalah pimpinan Bani Kinanah. Nah, dia berkata, aku yang menjamin kalian dari Bani Bakar. Nanti kalau dia nyerang, aku nanti akan membela kota Mekah. Kata siapa? Bu? Kata iblis. Iblis ini, Bu, ikut selalu nih dalam masalah untuk pembunuhan Nabi kemarin. Ikut nggak Bani Bakar? Iblis, Bu? Ikut untuk musyawarahnya, ikut, ya kan? Ya kan? Ketika ini juga ikut. Nanti perang Badar juga ikut. Berarti bersama Quraisy itu ada siapa? Iblis. Kalau bersama iblis, kira-kira Quraisy dalam keadaan benar atau dalam keadaan salah? Salah. Nah, ya kan? Jadi, Bu, ternyata iblis pun ingin menghancurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis ikut. Dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria. Ini surat Al-Anfal turun. Surat Al-Anfal turun. Surat yang keberapa, Bu? Ke-40.
7. Surat Al-Anfal surat yang keberapa, Bu? Surat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu kalau gini. Terus apa katanya? Kata Allah, "Wala takunu kallazina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka. Maksudnya siapa, Po? Orang-orang Quraisy. Mereka keluar dalam keadaan angkuh dan ria, seolah mereka bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Mereka suka menghalangi orang-orang dari jalan Allah, dan Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah turunkan ayat itu. Allah sudah memberitakan ke Nabi ini, "Hai Muhammad, orang Quraisy sudah pergi ke Badar. Mereka dengan angkuhnya dan pastinya merasa pasti bahwa mereka bisa mengalahkan siapa? Engkau, wahai Muhammad." Ayat itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka maju. Nah, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah dengan membawa kemarahan, senjata mereka menantang Allah dan Rasulnya. Siapa ini, Bu? Orang-orang Quraisy. Mereka bergerak cepat ke arah utara menuju Badar. Orang-orang Quraisy menuju Badar. Awalnya Abu Sufyan mengambil jalur utama untuk menuju Mekah. Ia tetap waspada dan bertanya tentang pasukan. Majdi bin Amr melihat dua penunggang kuda onta berhenti mengisi air kantong. Jadi Majdi bin Amr ini, Bu, dia mata-mata Nabi Muhammad SAW. Dia melihat ada dua penunggang kuda onta. Kemudian Abu Sufyan meliti kotoran onta tersebut dan biji-bijian yang masih utuh. Lalu dia berkata, "Ini adalah makanan maaf, Majdi bin Amr ini mata-mata dari Quraisy atau dari Abu Sufyan." Disampaikannya, tuh ada orang tuh. Dia lihat kotoran ontanya, ternyata apa, Bu? Dia yakin bahwa onta ini dari Yasrib. Dia melepaskan diri. Cepat aja. Maka ia segera kembali menemui kafilahnya dan mengalihkan arah. Abu Sufyan mengalihkan arah. Kan tidak mengambil jalan utama yang dilewati oleh Badar. Dengan begitu kafilah Abu Sufyan bisa selamat dari kejaran pasukan Nabi Muhammad SAW. Cepat aja, Bu ya. Lanjut. Setelah itu, setelah menerima surat Abu Sufyan, terbesit keinginan pasukan Mekah untuk kembali. Jadi, Bu, kan Abu Sufyan telah selesai tuh. Apa tuh? Lepas dari apa, Bu? Kejaran Quraisy. Kemudian Abu Sufyan mengirim surat kepada pasukan Abu Jahal. Apa suratnya? "Hai Abu Jahal, kami alhamdulillah lepas dari kejaran Nabi Muhammad SAW. Kalian tak usah sibuk-sibuk, balik ajalah kemana? Ke Mekah." Tapi Abu Jahal dengan sombongnya berkata, "Demi Allah, kita tidak akan kembali kecuali setelah di Badar. Kita akan berada di sana 3 hari sambil menyembelih hewan, pesta-pesta, minum-minuman keras, kemudian nyanyi-nyanyi dengan biduan, agar bangsa Arab mendengar apa yang sedang kita lakukan. Senantiasa mereka gentar untuk menghadapi kita." Ada bahasa yang lain dari Abu Jahal itu, Bu? Apa? Ada yang lain dari Abu Jahal itu, Bu? Kata bahasa lain dari dia. "Demi Allah," kata Abu Jahal itu, Bu. Apa kata dia? "Demi Allah, aku tidak akan kembali kecuali setelah membunuh Muhammad." Sebenarnya kafilah dagang Abu Sufyan sudah lepas atau belum? Bu, paham nggak nih? Ibu paham nggak, Bu? Pusing Ibu ya dengar saya. Terus saya sibuk sendiri aja. Bu, saya ceritakan tadi. Ini kan tadi Abu Jahal kan. Dikirim surat oleh siapa? Bu, paham gak nih? Abu Sufyan mengirim surat kepada siapa? Abu Jahal. Abu Sufyan bilang apa? "Kami sudah selamat. Kalian balik aja lah kemana? Ke Mekah." Tapi apa kata Abu Jahal? "Saya tidak akan balik ke Mekah." Ada berkata, "Sebelum saya membunuh Muhammad." Kenapa kok dia benci betul sama Nabi Muhammad, Bu? Kenapa, Bu ya? Jawablah, Bu. Kenapa dia benci betul sama Nabi? Jawablah, Bu. Kenapa? Padahal pernah nggak Nabi Muhammad mencuri duit Abu Jahal? Enggak. Pernah nggak Nabi Muhammad menghina nama baiknya Abu Jahal?
Enggak, Nabi Muhammad tuh enggak ngapa-ngapain Abu Jahal, dia aja sendiri yang sibuk. Dia itu sebenarnya saya katakan Ibu, sebenarnya kebencian Abu Jahal itu dia bukan benci sendiri Bu, tapi setan iblis itu sudah bersemayam dalam dirinya dan setan itu kepengen Nabi itu meninggal dunia. Kenapa? Kalau Nabi meninggal dunia tidak ada lagi orang yang menegakkan kebenaran. Kalau tidak ada lagi orang yang menegakkan kebenaran, mudahlah setan iblis untuk menggoda yang lain. Bu paham nggak begitu? Jadi ada orang kita nggak ngapa-ngapain tapi dia sibuk sendiri. Berarti apa tuh Bu? Berarti apa? Setan iblis ada dalam dirinya. Ibu mau apakan juga dia setan iblis sudah ada di dirinya. Ibu baik pun tetap aja dia nggak baik di mata dia. Nabi Muhammad kurang baik apa? Baik kan Nabi Muhammad tuh? Baik sekali. Kurang baik apa Nabi Muhammad tuh? Tapi dia kepengen Nabi Muhammad tuh mati. Kenapa bisa begitu? Setan iblis itu yang ingin Nabi Muhammad tuh mati. Kalau Nabi Muhammad meninggal dunia, maka mereka mudah untuk apa? Menggoda yang lain. Kan setan itu kan janjinya apa? Atau sumpahnya apa? Sumpahnya memasukkan manusia ini sebanyak-banyaknya kemana? Ke neraka. Itu aja sumpahnya. Makanya ibu kalau jadi orang baik, ibu katakan aman diri ibu dengan kebaikan ibu tuh aman. Tetap aja ada orang yang sakit hati. Apalagi ibu nggak baik. Kalau ibu nggak baik gimana? Lebih banyak musuh ibu. Jadi orang baik aja ada musuhnya, apalagi nggak baik makin banyak musuh ibu. Serius? Orang nggak baik ada musuh atau nggak ada musuh Bu? Orang yang nggak baik ada musuh atau nggak ada musuh? Banyak musuh dia, pasti lebih banyak. Orang baik aja ada musuhnya, ada orang yang nggak suka, apalagi orang yang tidak, lebih banyak lagi yang nggak suka. Makanya ibu pilih jadi orang baik aja, paham nggak ibu? Jadi orang baik, masih ada juga orang yang nggak suka sama kita. Kalau nggak baik, lebih banyak orang yang nggak suka. Coba aja lah kalau ibu percaya, cobalah ibu nggak baik, taruh aja itu apa? Sampah di tengah jalan tuh banyak orang yang doain Bu dilaknat sama Tuhan. Coba lah. Ibu menyapu apa? Nyapu halaman, nyapu apa? Nyapu jalan bersih-bersih. Ada nggak orang iri hati juga? Ada juga. Kadang-kadang orang apa lah ibu nih tadi kan nyapu-nyapu aja sok bersih dia. Padahal kita memang suka bersih banyak aja tuh. Nah, Bu ibu paham aja lah dunia memang begitu. Nah, akhirnya sebagian pasukan dia pasukan Abu Jahal itu ada yang bimbang karena surat siapa Bu? Abu Sufyan. Di antaranya adalah Akhnas bin Sarih. Sekarang Akhnas bin Sarih menyarankan kepada Abu Jahal pulang yuk. Kata siapa Bu? Kata Anas. Anas kembali bersama Bani. Akhirnya dia tidak mau balik. Akhirnya Anas balik saja dengan sukunya Bani Zuhrah. Banyak apa, Bu? Bani Zuhrah jumlah pasukannya ada berapa? 300. Tadi 1.300 kembali 300 jadi berapa? 1.000 tinggal lagi. Bani Hashim juga ingin balik. Bani Hashim ini dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau balik namun Abu Jahal memaksa mereka. Jangan balik. Kalau balik awas ya. Nanti sampai di Mekah nanti kami bully. Wah, itulah bahasa dia kan. Awas balik. Kata siapa, Bu? Abu Jahal. Akhnas ini memang kalau secara keturunan agak jauh daripada Abu Jahal. Kalau Abu Jahal kan juga dari Bani Hashim juga. Walaupun kakeknya beda. Awas kalau pulang Bani Hashim. Makanya Nabi Muhammad bilang apa? Kalian kalau ketemu dengan Abbas, ketemu dengan keturunan Abu Thalib, ketemu dengan Bani Hashim, jangan dibunuh ya. Dalam perang Badar, jangan dibunuh. Mereka itu terpaksa untuk pergi ke Badar karena dipaksa oleh Abu Jahal. Nabi bilang begitu, Bu. Kalau ketemu dengan Abbas, keturunan Bani Abu Thalib, keturunan Bani Hashim, jangan dibunuh ya. Kenapa, Bu? Karena mereka terpaksa. Akhirnya, Bu, membuat kita percaya enggak kita banget. Maka pasukan Mekah kekuatannya hanya berapa, Bu? 1.000. Lanjut.
Mata-mata pasukan Madinah menyampaikan berita. Jadi lolos kafilah. Oh ya, kemudian mata-mata Rasulullah SAW mengatakan sudah lolos kafilah dagang Abu Sufyan. Terus sementara itu tidak ada kesempatan bagi kita, kata mata-mata itu. Kalau kita menghindari perang ini, orang Mekah sudah sampai di Badar. Kalau kita balik ke Madinah, pasti Madinah diserang oleh pasukan yang 1000. Lebih bahaya lagi. Kata siapa? Kata mata itu kepada Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad bermusyawarahlah dengan sahabat. Terus gimana nih? Kalau kita balik ke kota Madinah, terus gimana, Bu? Madinah diserang. Apakah kita hadang di sini di Badar ini atau kita balik aja ke Madinah? Apa perkataan Nabi musyawarah melihat perkembangan yang cukup rawan tadi, dengan Rasulullah SAW menyelenggarakan majelis tertinggi. Rasulullah mengisyaratkan posisi mereka yang harus dipertaruhkan. Rasulullah buka kesempatan setiap pasukan untuk membukakan pendapat. Ada sebagian yang nyali mereka ciut. Sebagian nyali siapa, Bu? Para sahabat. Aduh, 1000 ya Rasulullah. Berapa? 1000. Pasukan mereka pasukan inti. Terus apa tuh? Senjata mereka lengkap. Sementara kita pasukannya pasukan senjata nggak lengkap, pasukannya bukan pasukan inti juga. Orang yang belum pernah berperang gimana ini ya Rasulullah? Pulang aja yuk. Sebagian orang ada yang bilang apa? Pulang yuk. Bahasanya begitu, Bu, pulang yuk gitu ya. Mereka inilah masyarakat Allah SWT dalam akhirnya Allah turunkan untuk orang-orang yang ciut nyalinya. Surat apa, Bu? Al-Anfal ayat berapa? 5 dan 6. Jadi sebenarnya, Bu, kalau belajar sirah ini langsung belajar tafsir cuman pasti akan lama itunya, Bu. Waktu yang dipakai. Cuman untuk ini biar Ibu yakin aja bahwa sirah ini adalah didukung oleh apa, Bu? Al-Qur'an dan hadis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah telah mengeluarkan kamu dari kota Madinah, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian di antaramu ciut nyalinya. Apa? Ciut nyalinya ketika mendengar pasukan berapa? 1000. Terus yujadilunaka bil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Jadi, Bu, mereka mengatakan, jangan ya Nabi, jangan di sini, kita pulang aja. Padahal ayat sebelumnya sudah turun. Kalau Nabi berhadapan dengan orang Quraisy di Badar, pasti Allah menangkan. Ayatnya sudah turun, Bu. Pasti Allah menangkan. Cuman manusiawinya sahabat itu rasa-rasanya gak mungkin menang. Karena jumlah kita 300, jumlah mereka berapa? 1000. Rasa-rasanya gak mungkin menang. Dibantahnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Mereka membantahmu setelah mereka tahu tentang kebenaran bahwa kalian akan menang, kata Allah SWT. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian. Seolah mereka kalau berperang mati. Padahal dengan berperang belum tentu mati. Mati itu adalah ajal. Ya, Bu, benar nggak? Ibu bisa yakin nggak itu? Kalau kematian itu adalah ajal. Kalau ajalnya sudah sampai, jangankan berperang, duduk aja bisa mati. Kalau berperang belum tentu mati. Seperti siapa? Khalid bin Walid itu, Bu. Itu adalah digelari dia dengan Saifullah. Apa itu? Pedangnya Allah. Pedangnya Allah gimana, Bu? Khalid itu, Bu, baik sebelum Islam maupun sudah Islam tidak pernah kalah kalau perang. Ada namanya Alexander the Great. Ibu tahu kan Alexander the Great, orang Eropa itu dulu. Dia memang hebat juga, Bu. Tapi pernah kalah perang. Tapi Khalid ketika dia perang pernah nggak kalah? Sekalipun Khalid tidak pernah kalah. Itu namanya, Bu, komandan terhebat di dunia. Setiap dia perang pasti menang. Walaupun Ibu tahu nggak jumlahnya nanti, Bu. Pasukan Romawi 300.000. Pasukan Muslimin hanya 30.000. 1:10. Pasukan Muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid. 30.000 bisa mengalahkan 300.000. Masuk akal nggak? Nggak masuk di akal. Siapa pemimpinnya? Komandannya? Khalid bin Walid. Hebatnya, strategi perangnya luar biasa.
Nanti kita baca. Nanti di perang apa? Di perang Yarmuk pada masa Umar bin Khattab. Hebatnya strateginya luar biasa, Bu. Nah, begitulah kira-kira, Bu. Turun surah apa, Bu? Al-Anfal ayat 5 dan 6. Sedangkan mereka tahu sebab-sebab kematian itu. Bukan harus hanya berperang, tapi apa? Tidak berperang pun bisa meninggal dunia. Ini hanya prolog-prolog pengantar sebelum Badar ini, Bu. Nah, para komandan pasukan dari Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Miqdad bin Ammar tidak mengendurkan diri. Jadi kan Nabi musyawarah tuh. Nabi kan lihat orang-orang Muhajirin kan, orang-orang Mekah, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita teruskan berperang atau kita mundur ke belakang ke Madinah atau gimana nih? Kayak orang nih, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kemanapun kau pergi kami ikut. Kata kau perang kami perang. Kata kau mundur kami mundur. Terserah engkau saja. Yang penting kau perintahkan kami kemana, kau suruh kami mati pun kami mati. Kata siapa, Bu? Kata siapa? Orang-orang Mekah. Abu Bakar, Umar, siapa lagi, Bu? Miqdad dan lain-lain. Begitupun komandan Ansor. Siapa dia, Bu? Sa'ad bin Mu'az. Dia mengatakan begini, ya Rasulullah. Ditambahnya lagi. Kayak nyanyi itu, Bu. Apa nih? Kalau kau suruh bagaimana? Mendaki gunung, kami ikut. Kalau kau suruh untuk menyeberangi lembah, kami ikut. Kalau kau suruh kami masuk ke dalam laut pun kami ikut. Ditambahnya bahasanya begitu. Itu kan ada nyanyi itu, Bu. Apa nyanyi, Bu? Gunung lewati lembah. Terserah ibu nyanyi Doraemon. Nyanyi Doraemon. Itu kan. Pokoknya ditambah sama siapa, Bu? Sa'ad bin Mu'az. Kemanapun kau ikut ya Rasulullah, kemanapun kau pergi. Kau suruh pergi ke gunung, kami ke gunung. Kau suruh pergi ke lembah, kami ke lembah. Kau suruh hanyut di laut, kami hanyut di laut. Kau suruh kami mati ya Rasulullah. Begitu sepakatnya para sahabat. Makanya Nabi Muhammad SAW, Bu, untuk sahabat-sahabat yang perang Badar ini keistimewaannya luar biasa. Makanya Nabi bilang, seluruh kalian, if'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Hai sahabatku yang jumlahnya 313, kalian berbuat dosa sekalipun Allah mengampuni kalian walaupun kalian tidak minta ampun. Hebat, Bu. Karena iman mereka luar biasa nih. Kemana pergi Nabi disuruh mati pun mereka mau mati. Keahlian kehebatan orang yang di Badar itu, Bu. Makanya pernah dulu pada masa Umar bin Khattab ada salah seorang yang ikut perang Badar ini mencuri ketika pada masa zaman paceklik. Jadi, Bu, pada masa Umar itu ada 2 tahun, Bu. Air hujan tidak turun, kemudian tidak ada makanan pada masa Umar itu. Salah satu di antara mereka mencuri gara-gara lapar. Terus dikatakan kepada Umar, Umar, hukum dia ini karena dia telah mencuri. Apa kata Umar? Apa dayaku terhadap orang yang pernah ikut perang Badar kepada Nabi Muhammad SAW. Pada Nabi sudah berkata, if'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Berbuatlah sekehendak hati kalian. Kalian diampuni oleh Allah walaupun kalian tidak minta ampun. Ibu-ibu kira-kira kalau nggak minta ampun diampuni Allah? Nah, itulah masalah ibu itu. Tapi, Bu, orang Badar itu luar biasa. Bu, makanya ibu berdoa nih sama Allah nih, Bu. Manusia ini, Bu, dia suka bikin salah. Itu manusia tuh, sifat manusia suka bikin salah. Sebenarnya kalau suka bikin salah, kemudian minta maaf langsung seperti Nabi Adam, nggak masalah. Cuma jadi masalah apa? Dia sudah bikin salah, habis itu dikasih tahu kesalahan. Ngeyel. Nah, manusia begitu sifatnya. Dikasih tahu dia salah, tapi ngeyel. Itu sifat apa tuh? Manusia itu. Makanya, Bu, saya sekarang doanya gitu sama Allah. Yang masalahnya gini, Bu. Kalau kita ngeyel, kemudian kita nggak minta ampun kepada Allah, kemudian kesalahan kita kan nanti kan diperhitungkan Allah nanti di akhirat. Dihisab kan nanti? Nah, itu jadi masalah itu. Makanya sebaiknya, Bu, minta aja sama Allah. Ya Allah, tunjukkan salah saya di mana. Biar saya yakin saya itu salah. Dan kalau saya salah, saya minta ampun kepadamu. Kalau saya minta ampun kepadamu, kau maha pengampun. Kau sudah maha pengampun, berarti kau tidak akan mengazabku lagi di akhirat. Saya gitu mintanya, Bu. Ya Allah, kasih tahu saya, buat hati saya ini lunak, bahwasanya salah, iya salah. Itu minta ampun. Kan kebanyakan kita gitu, udah tahu salah tapi ngeyel. Kan itu apalagi ibu-ibu.
Ibu-ibu tidak pernah salah. Kan undang-undangnya begitu. Kalau salah maka kembali ke pasal pertama. Ibu nggak paham ibu undang-undang. Ibu paham nggak undang-undang tuh? Apa undang-undangnya bu? Ibu-ibu pasal pertama. Gimana bu pasal pertama? Ibu-ibu tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau ibu salah, kembali kepada pasal pertama. Iya benar gak itu Pak? Ibu-ibu ini susah, dia udah salah tapi minta maafnya susah ibu ya. Adalah terserah ibu lah nanti ibu selesaikan aja di rumah. Secara baik-baik. Gitu bu ya. Bu, kalau ibu minta maaf atau minta ampun sama Allah, bu apa kata Allah? Engkau kalau minta ampun yang paling bahagia itu aku kata Allah. Aku bahagia sekali kau minta ampun. Dan ingat, ketika kau minta ampun, apapun yang kau minta aku kasih. Dan apapun yang tidak kau minta pun aku akan kasih. Makanya ibu-ibu mengakui kesalahan ibu itu luar biasa tuh. Allah menjadi sayang. Kalau ibu minta kepada Allah ketika ibu minta maaf itu dikasih nggak? Dikasih. Yang tidak ibu minta pun, nah begitu bu keutamaan orang yang minta ampun. Maka banyak-banyak aja bu minta ampun sama Allah. Cuma jadi masalah itu kita jarang tahu salah kita itu masalah tuh. Jarang tahu masalah. Mohon maaf ini, ibu kalau jemur baju nih, kan nggak rapi begini pakaiannya, ya kan? Nampak sama tetangga, kata dia, ada salah nggak ibu memperlihatkan aurat ibu tuh? Jawablah, ada salah belum ibu menjemur baju tapi tidak tutup aurat. Ketemu sama tetangga, dilihat sama tetangga, ada salah nggak itu? Tapi ibu tahu nggak itu salah? Serius? Kadang ibu mengatakan biasa aja, Ustaz cuma jemur baju doang, Ustaz. Kan kadang-kadang begitu. Mau menjemur baju, mau apa, tetap aja itu salah. Cuman ibu kadang-kadang nggak tahu itu salah. Itu masalah itu. Itu masalahnya di situ. Nah, lanjut aja lah bu. Setelah itu Rasulullah meninggalkan Zafiron, menunjukkan. Kan Nabi Muhammad sudah yakin tuh pasukan ini apa bu? Berani mati untuk Nabi Muhammad. Beliau melewati jalan bukit Asafir, kemudian cepat-cepat menuju suatu tempat bernama Ad-Dabbah. Kemudian dia di dekat Badar. Cepat aja bu. Rasulullah SAW dan Abu Bakar melakukan kegiatan mata-mata. Ketika beliau putar-putar sekitar pasukan Mekah, tiba-tiba beliau berpapasan dengan seorang Arab tua. Seorang Arab tuh. Jadi Rasulullah sendiri nih untuk mencari Jadi banyak sekali informasi bu, luar biasa. Informasi itu sangat penting. Informasi sangat, tapi informasi yang betul. Nabi Muhammad sendiri bertemu sama orang tua. Terus orang tua itu mengatakan gini, Pak Tua, kira-kira menurut Pak Tua pasukan apa tuh kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan, kemudian pasukan ini dibawa dari Mekah Abu Jahal, kira-kira sampai di mana ya Pak Tua? Ini Pak Tua ini kan orang daerah situ, orang Seluruh kan dia tahu. Terus dia bertanya Pak Tua tadi, aku tidak akan memberitahu kepada kalian sebelum kalian beritahu siapa kalian. Kata siapa? Orang tua. Apa kata Nabi? Beritahu saja dulu di mana dua pasukan ini, nanti baru kami beritahu. Kata siapa bu? Kata Nabi Muhammad SAW. Terus dia katakan, baiklah, aku kasih tahu, nanti kau kasih tahu juga siapa kau ya. Maksudnya siapa Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW dia beritahu, aku kemarin itu memperkirakan kemarin beritanya kepilah dagang Abu Sufyan kayaknya udah lewat. Yang datang ke sini kayaknya siapa? Pasukan Abu Jahal. Kalau benar nih perkiraanku, berarti pasukan Abu Jahal sudah sampai di Bukit Badar bagian belakang ini. Sudah sampai di sini dia. Sudah sampai di sini. Kata siapa? Kata orang tua itu. Karena Nabi Muhammad mendapatkan data akurat itu. Terus setelah mendapatkan data itu, orang tua itu bertanya balik sama Nabi Muhammad. Kamu siapa sekarang? Kamu kasih tahu. Apa Nabi Muhammad SAW? Nahnu minal ma. Kami dari air. Kami berasal dari air. Orang dulu tuh bu, kalau orang Arab itu bu, terkenal daerah mereka itu dengan nama mata air. Jadi kalau disebut mata air mana gitu, berarti dia orang sana gitu. Karena biasanya orang hidup di mana bu? Di kelompok-kelompok mata air. Tapi Nabi mengatakan bukan nama mata air, tapi cuma nahnu minal ma. Kami berasal dari air. Air apa maksudnya bu? Mohon maaf ini bu, air mani. Semua kita kan berasal dari itu. Kami berasal dari air.
Orang tua itu bingung. Air apa ya? Air apa? Habis itu Nabi Muhammad pergi aja meninggalkan orang tua. Pak, maaf ya, jalan dulu kata dia kan. Nabi Muhammad bilang, "Nahnu minal ma." Orang tua berpikir, air apa air? Nabi Muhammad apa misi Pak ya. Makasih informasinya. Nabi Muhammad pergi aja. Orang tua tuh masih memikir, air apa ya? Air apa ya? Maksudnya, Ibu paham gak dengan cerita ini? Nah, Ibu kalau orang pintar cepat Ibu paham tuh, Maksudnya itu, Bu, kalau perang tidak boleh mengasih informasi secara jelas. Kalau Nabi katakan kami dari Madinah, bahaya. Berarti orang-orang Mekah bisa siap. Makanya Nabi bilang informasinya apa? Nahnu minal ma, kami dari air. Kalau dalam kondisi perang nggak boleh kasih informasi pasti, sebab bahaya. Ibu paham nggak itu? Makanya ibu kalau perang nggak boleh yang ikut perang itu mulutnya ember. Kayak ibu-ibu ini jarang bisa ikut perang nih. Sebab ibu ini dikasih 1, 3 dikasih informasi ke orang. Ibu begitu nggak, Bu? Mohon maaf ini, Bu. Disampaikan 1 biji sama dia, sama ibu-ibu jadi berapa? Jadi 5. Itu bahaya itu kalau ibu. Makanya ibu-ibu itu nggak boleh ikut perang. Semua ibu ikut perang nggak bisa, apa, Bu? Nggak bisa, apa, Bu? Menjaga rahasia. Perang itu harus jaga rahasianya. Bu capek gak dengar saya? Pasti Bu capek dengar saya. Kalau Bu capek tanyalah. Ini prolog perang ini kayaknya 2 kali pertemuan ini, Bu. Perang Badar ini berapa kali? 2 kali pertemuan. Karena memang begitu, Bu. Diceritakan dulu di atas. Sebab kalau loncat langsung ke perangnya nggak terasa imannya. Nggak terasa itunya sejarah. Betul Mbak Ibu tak bisa membayangkan. Tapi kalau begini perjalanannya ya, Abu Sufyan depan, habis itu Nabi Muhammad mencari mata-mata, Abu Jahal nanti mengumpulkan pasukannya begini, kemudian Nabi Muhammad mata-mata, gitu. Kan terbayang sama Ibu. Gitu. Sebab kalau langsung saja, Ibu nanti apa? Nggak terbayang. Memang mohon maaf ini Bu, memang agak lama waktunya. Gak apa-apa ya? Aman kan? Aman. Ibu tanyalah kalau Ibu mau nanya, tanyalah. Bapak juga boleh Pak nanya Pak. Nah, ibu-ibu. Ibu, bapak juga mau nanya nanti. Udah ada? Kalau nggak ada Ibu, Bapak dulu. Ya boleh. Bapak pakai suara keras saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Nabi pernah bersabda, kata Nabi Muhammad SAW, hubungan agama itu lebih erat daripada hubungan darah. Kalau sudah masuk Islam, Bu, mohon maaf ini, saya contohkan. Kalau ibu Muslim, anak ibu kandung, anak ibu itu kandung, ibu lahirkan betul dari rahim ibu, dari suami yang sah, itu anak ibu nggak? Anak kandung nggak? Usia dia 30 tahun dia murtad. Berapa tahun dia? Murtad. Contohnya nih, murtad dia. Bapak meninggal dunia, duit bapak banyak. Bisa nggak diwariskan duit bapak tuh ke anak bapak yang murtad? Bisa nggak? Terputus, Bu.
Bapak tidak bisa mewariskan apa? Mewariskan apa? Harta, dan juga tidak bisa menikahkannya. Padahal itu kandung loh Pak. Jadi Pak, hubungan agama itu lebih erat daripada hubungan darah. Kalau sudah, nah, contohnya lagi. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan orang muhajirin dengan Ansor. Padahal mereka tidak sedara, Bu. Mereka tidak sedara. Semua Nabi Muhammad SAW membuat hukum. Apa hukumnya? Jika meninggal orang Ansor, maka yang mewarisi hartanya adalah orang muhajirin. Padahal mereka tidak sedara. Sampai Allah membolehkan begitu untuk mewarisi harta orang Ansor kalau dia meninggal dunia. Sampai begitu. Tapi setelah selesai perang Badar, Allah membatalkan hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW itu. Apa kata Nabi? Kata ayat turun itu, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayain. Tapi 2 tahun itu berlaku, Ibu. 2 tahun itu berlaku hukum itu. Kalau meninggal orang Ansor, pewarisnya siapa? Muhajirin. Tapi setelah perang Badar dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukum itu. Baru yang mewarisi siapa lagi? Keluarga. Tapi hanya keluarga muslim, sesama muslim. Kalau non muslim enggak. Makanya Pak, gini. Contohnya lagi. Ketika Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya Kan'an mau tenggelam, terus dia berkata kepada Allah, ya Allah, kan ada ayat sebelumnya, bahwa sesungguhnya Nuh, bawalah dirimu dan orang beriman serta keluargamu masuk naik ke atas kapal, sesungguhnya aku akan menyelamatkan mereka. Kan ada kata-kata keluarga. Pas ketika Kan'an mau tenggelam, kemudian Nabi Nuh berkata kepada Allah, ya Allah, itu Kan'an anakku. Kau kan janji untuk menyelamatkannya. Selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Hai Nuh, la tas'al. Jangan kau minta sesuatu yang kau tak tahu ilmunya. Dia bukan keluargamu lagi. Dianggap bukan keluarga, Bu. Contohnya lagi, maaf ini. Ibu, kalau ibu muslim, ibu lah terbalik. Bapak non muslim. Kemudian anak bapak muslim. Anak bapak sendiri jadi muslim. Kemudian bapak tidak Islam. Kalau dia berdoa untuk bapak, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh aja dulu Pak. Tidak boleh. Tidak boleh mendoakan orang tua musyrik kalau dia sudah meninggal dunia. Bayangkan. Makanya Bu, hubungan agama itu lebih erat daripada hubungan darah. Memang hubungan darah membuat orang lebih erat sebenarnya. Tapi karena dia beda agama, putus segala hubungan. Gitu. Wah ya Bu. Makanya bilang sama anak ibu, nak, baik-baik jadi orang ya nak. Jadi orang Islam aja terus ya nak ya. Biar nanti kita berkeluarga di dunia. Dan ketemu pula nanti kita berkeluarga di surga. Tapi kalau kau kafir, kalau kau murtad, tak ketemu kita nak. Ibu di surga, kau di neraka, ibu tak bisa bantu nak. Tapi kalau kau dosa-dosa sedikit, ketika kau masuk neraka masih bisa syafaat ibu nak. Tapi kalau kau murtad nak, tak bisa ibu tolong walaupun hanya sedikit nak, tak bisa. Nah itu. Jadi Pak, memang peperangan itu, perang Badar itu disebut apa? Perang apa Pak? Perang kerabat, perang kerabat. Tapi apa? Allah mengizinkan begitu. Itu kalau ayat sejarah mengatakan inilah buah-buah keimanan, inilah bentuk keimanan yang terjadi pada diri sahabat. Abu Bakar mengejar anaknya Abdurrahman gara-gara apa Pak? Kafir. Anaknya itu juga jahat deh Pak Abdurrahman itu. Kan Abu Bakar meninggalkan harta tuh, tanah segala macam kan, rumah tinggalkan, dijual-jual sama Abdurrahman tuh. Makanya Abu Bakar hai anak durhaka, kata Abu Bakar, kan rumahku kau jual, mana duitnya? Dikejar. Untung dia bisa lari. Kalau nggak lari dibunuh sama Abu Bakar Pak. Tapi nanti dia bisa masuk nanti dia masuk Islam Pak Abdurrahman itu Pak. Nanti masuk Islam dia nanti. Di perang penaklukan kota Mekah masuk Islam. Contohnya lagi, Umar bin Khattab membunuh pamannya sendiri. Pamannya sendiri dibunuhnya. Kakak dari ayahnya. Berarti apanya itu? Pak U apa nih? Pak D, Pak Le, terserah Pak D, Pak Le terserahlah. Dibunuhnya sendiri. Jadi Pak apa?
Karena memang orang kafir itu, Abu Jahal itu kepengen membuat Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Ya. Dan mereka itu juga kepengen sahabat itu macam di perang tanding contohnya. Di perang tanding. Ketika di perang tanding nanti ada ketika apa Bu? Pak? Ketika keluar 3 orang dari orang Quraisy, Utbah, Syaibah, Rabi'ah. 3 orang itu Pak. Utbah, siapa Pak? Syaibah dan Rabi'ah. Keluarlah 3 orang Ansar untuk perang tanding nih cerita Pak. 1 lawan 1. Keluar di sana 3, berarti dari Madinah berapa Pak? Harus 3. Orang Ansar itu mengatakan bahwa dia kepengen bela Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ini membela agama, bukan hanya membela apa Pak? Membela negara, tapi agama Nabi Muhammad yang dibela karena mereka itu kepengen Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Ya, seperti apa yang dikatakan Abu Jahal tadi, aku tidak akan balik sebelum membunuh Muhammad. Jadi kalau tidak dihadang di Badar, berarti mereka datang kemana nanti? Jawablah Ibu. Kalau nggak dihadang di Badar, nanti mereka kemana menyerangnya? Pasti ke Madinah. Tujuannya apa? Membunuh Nabi. Jadi kalau Nabi dibunuh, orang Ansor harus membela nggak Pak? Harusnya itu Nabi. Pak, kalau Bapak Nabi Bapak dibunuh, Pak diam aja. Jawablah Ibu. Kalau Ustadz Bapak dibunuh Ibu, Ustadz Ibu dibunuh orang, Ibu diam aja. Akan Ibu diam aja, Ibu sentimen betul Ibu. Harusnya Ibu bela, nanti siapa yang mau ceramain Ibu lagi kalau dibunuh? Bela lah sedikit. Ibu kadang-kadang begitu Ibu, tidak ada setia kawannya sedikit pun. Ya kan siapa menceramah lagi? Dibela lah sedikit. Ibu kalau membela orang baik, Ibu dapat pahala nggak? Iyalah. Tapi kalau membela orang jahat dapat dosa nggak? Dosa lah. Makanya kalau orang baik itu harus dibela. Sebab kalau nggak Ibu bela orang baik itu, Ibu posisinya di mana? Contoh Ibu nih, contoh. Bu, ketika Nabi Ibrahim dibakar sama api, sama Namrud dengan api. Ada 2 binatang yang berbeda pilihan. Satu burung, satu lagi cicak. Cicak menghembus-hembus apa? Api. Besar. Bakar tuh. Kata cicak kan. Makanya nanti Nabi Muhammad bilang apa? Bunuh cicak. Dibolehkan binatang yang boleh dibunuh tuh cicak. Boleh bunuh cicak. Tapi Ibu kerjaan Ibu bunuh cicaknya kerjaan Ibu nanti. Ya kan? Cicak boleh dibunuh, binatang boleh dibunuh. Terus ada burung. Burung apain, Bu? Mengambil air, burung pipit ngambilin air, menjatuhkan air. Tidak akan mungkin padam setetes air, ya kan? Cuman Ibu tahu posisinya di mana. Di mana posisinya? Di membela kebenaran atau membela keburukan, kebatilan. Jadi Ibu kalau ada orang baik digituin, Ibu harus bela. Jangan Ibu diam aja. Dia Ustadz kamu dibunuh orang tuh biarin aja. Kan Ustadz yang mati bukan saya. Apalah Ibu nih? Ada. Jadi Pak Ibu, Mama nih Pak ya panjang ceritanya. Jadi ini Pak, itu memang perang kerabat. Katanya perang kerabat Pak, tapi sebenarnya perang kalau Allah mengatakan menentukan hak dan yang batil. Karena yang batil itu kepengen menghancurkan betul-betul ya Bapak yang hak. Mereka nggak mau balik kecuali telah membunuh itu kan batil luar biasa, itu nggak bisa dicegat lagi tuh Pak, cegah lagi itu. Makanya dibela oleh kebenaran. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak, apa tadi lupa saya, kena panjang betul jawabannya. Apa? Mau apa? Apa tadi? Ayat-ayat. Jadi Pak, ahli tafsir mengatakan gini, al-ibrah la bi khususis sabab. Ibrah apa tuh? Al-ibrah al-ibrah ammah la bi khususis sabab. Ibrahnya bisa secara umum walaupun sebabnya khusus. Jadi gini Pak, sebabnya memang untuk Nabi dan di perang Badar. Tapi nanti ayat ini bisa diterapkan ke yang lain gitu. Itu kaidah tafsirnya itu. Al-ibrah ammah la bi khususis sabab. Ibrah itu bisa diambil secara pelajarannya bisa diambil secara umum untuk kita nanti bisa. Nanti Bapak kalau kejadian-kejadian begini kan nanti bisa dianalogikan Pak. Dianalogikan apa Pak? Diumpamakan, dimirip-miripkan. Kan ada kejadian, Pak? Sejarah itu kejadiannya mirip aja terus.
Di dalam kehidupan dunia ini ada Abu Jahalnya, ada Nabi Muhammadnya, ada pendukung Abu Jahalnya, ada pendukung Nabi. Kayak gitu terus, hak batil terus hak batil. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia ini pasti ada hak dan ada batil. Yang aku khawatirkan itu bukan persaingan antara hak yang batil. Yang aku khawatirkan itu adalah ketika yang benar tidak lagi mau bersuara, maka kebatilan akan merajalela. Paham gak Ibu tuh? Jadi hak itu ada, batil juga pasti ada. Aku gak khawatir tuh, di dunia itu pasti selagi masih hidup iblis, maka selagi itu dia selalu mengungkapkan apa tuh? Membesar-besarkan kebatilan. Pasti itu. Pasti itu. Yang menjadi masalah bagiku adalah bukan masalah ada hak atau batil, cuman orang yang hak dia diam ketika melihat kebatilan. Gini Bu, dalam darah Ibu saya contoh pernah belajar tentang halal haram ini Bu. Gini, Bu, dalam darah kita, dalam tubuh kita ini ada bakteri gak kira? Bakteri jahat ada, bakteri baik ada. Ibu masih sehat ini itu gara-gara bakteri baik ibu masih banyak dibandingkan bakteri jahatnya. Ibu kalau minum air ini kira-kira ada bakteri dengan ada bakteri baik, ada bakteri buruk nggak? Masuk nggak sama-sama? Bakteri baiknya kalau banyak, lebih banyak dari bakteri buruknya, ibu masih selamat. Kenapa? Karena bakteri baiknya bisa mengkontrol bakteri buruk atau bakteri jahat. Cuman kalau bakteri jahat lebih banyak daripada bakteri buruk, terbalik. Bakteri buruk lebih banyak daripada bakteri jahat, kira-kira gimana? Orang baik jadi nyaman nggak? Jawablah, orang baik jadi nyaman nggak hidup? Nggak nyaman. Makanya ibu ini nyaman tinggal di sini karena orang baiknya masih banyak. Coba kalau orang jahatnya banyak, ibu baik, kira-kira gimana? Nyaman nggak? Cepat ibu mati, yakin saya mah. Gitu Pak. Makanya kita ini perbanyak orang baik, walaupun kita tidak bisa mengatakan menghilangkan orang jahat. Nah, nggak bisa, selagi ada iblis nggak bisa kita jalankan orang jahat. Cuma orang baiknya diperbanyak, biar orang baiknya ini nyaman hidup. Orang jahat itu dia nggak bisa berbuat apa-apa, karena dia sedikit dan tidak berpengaruh. Tapi kalau orang jahatnya banyak, orang baik takut. Pasti ibu nggak nyaman. Itu kan panjang jawaban saya. Pasti ibu nggak mau berani tanya lagi karena setiap jawaban panjang bos jawabannya. Jadi gitu Pak ya. Jadi bukan ngambilnya boleh, ngambil apa? Ngambil pelajaran karena pasti kayak gitu-gitu aja tuh. Dunia itu begitu-gitu aja tuh. Umum nanti pelajarannya walaupun khusus sebabnya untuk Nabi Muhammad dan para sahabat. Gitu Bapak Ibu. Tanyalah ibu-ibu. Nah, Bucut langsung ada 3 langsung kan, alhamdulillah senang saya, semangat ibunya. Ustaz itu kan perang itu pada saat Ramadan. Iya. Nah, berarti itu kan 17 Ramadan. Berarti mulai kayak panas-panasannya dibully-bulinya itu pada saat bulan Ramadan, bulan suci. Nah, terus pas perang itu apakah mereka pada puasa? Iya. Lalu seperti apa gitu loh? Kalau nggak puasa, apakah kalau saat kita perang Ramadan itu harus diganti juga? Siap. Lanjut pertanyaan berikutnya Ibu. Biar langsung saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, sebelum Islam itu datang di bawah Nabi Muhammad kan sudah banyak agama-agama yang lain ya. Ada Hindu, Buddha, kemudian Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nah tadi kan Abu Jahal itu ketika mau ke Badar kan mengatakan demi Allah dan seterusnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika itu orang-orang Quraisy sebelum Islam, kemudian keluarga Muhammad, keluarga Abdullah dan Abu Thalib itu mereka beragama apa ya? Terima kasih. Lanjut Bu, silakan Bu. Ya. Ustaz, saya tadi mau nanya Ustaz tentang panglima perang tadi Ustaz, Khalid bin Walid. Ini saya senang banget Ustaz dengarnya itu nanti wafatnya bukan di Perang Badar ya Ustaz ya? Bukan, jadi Khalid bin Walid ini
tadi saya lihat dari nama-nama 10 yang Allah jamin masuk surga itu, tapi di dalam itu tidak termasuk Khalid bin Walid. Saya perhatikan tadi. Nah, sementara dia yang sangat berjasa di setiap peperangan itu kan syahid gitu ya, saya bisa dibilangnya. Nah, jadi maksud saya apakah yang 10 orang yang dijamin surga ini tanpa hisab, ataukah mereka yang syahid dalam mati peperangan itu nanti ada hisabnya apa bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan Ibu pertama tadi tentang saya pelupa. Puasa tapi perang bagaimana? Apakah puasanya boleh dibatalkan? Ayat Quran selupa ayatnya berapa? Allah membolehkan. Hai, ayat berikutnya wa antasumu khairul lakum, itu tentang itu, Bu, ayat tentang puasa itu. Kalau kamu puasa nggak apa, kalau kamu berbuka nggak apa-apa, tapi kalau kamu puasa boleh. Cuman sahabat itu lebih memilih puasa daripada melepaskan. Padahal Allah sudah mengatakan apa? Berbuka sajalah, nanti diganti. Itu puasa pertama loh, Bu. Tahun kedua Hijriah itu adalah awal mula puasa diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Puasa pertama, tapi mereka luar biasa menjalankan agama itu. Makanya Bu, hikmahnya oleh sejarah begini. Para sahabat itu iman mereka kuat betul. Dalam perang aja mereka masih puasa. Ini nggak perang, cuma duduk-duduk di rumah aja nggak mau puasa lah. Apalah orang nih. Malu kita kepada sahabat, Pak ya. Nah, satu. Terus yang kedua, Ibu mengatakan apa agama Ali, apa agama Abu Thalib, apa agama paman-paman Nabi itu ya. Agama mereka itu adalah agama patung. Agama mereka apa? Agama patung. Terus apa? Terus kalau agama patung macam-macam, Nasrani ada, Majusi ada, menyembah api ada. Terus apa lagi? Tidak bertuhan juga ada. Macam-macam agama mereka. Terus mereka menyebut Allah, Allah gitu. Mereka sebenarnya masih ada ajaran-ajaran apa, Bu? Ajaran-ajaran Ismail dan Ibrahim itu masih ingat sama mereka. Di mana, Bu? Di mana masih ingatnya? Masih ingat sama mereka. Sedikit-sedikit masih ingat sama mereka. Dan mereka itu yang mereka ingat itu adalah tentang Allah. Siapa yang mencipta alam semesta? Mereka jawab apa? Allah gitu. Mereka tahu itu. Mereka tahu. Cuma mereka geser-geser. Mereka robah sedikit-sedikit. Akhirnya kan ajaran mereka itu namanya menyekutukan Allah dengan yang lain. Gitu maksudnya gini, Bu. Ditanya gini. Allah itu ya berkuasa, tapi apa? Ada nggak sekutu bagi Allah? Jawaban mereka apa? Ada. Teman Allah maksudnya. Maksudnya niddun wadiddun gitu. Ada teman Allah yang membantu Allah itu. Namanya patung, Pak. Patung-patung ini. Kan mereka kalau menyembah patung itu kan sebenarnya mereka yakin bahwa bukan patung itu yang mereka sembah. Tapi apa? Yang di belakang patung itu yang hebat. Patung ini hanya untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, maksudnya dia ini dianggap enggak pantas untuk langsung berhubungan dengan Allah. Orang-orang yang di patung ini orang-orang bersih yang bisa menghubungkan langsung mereka kepada Allah. Namanya perantara. Jadi mereka masih tahu tentang Allah pencipta alam semesta. Tapi kalau dalam bahasanya gini, mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi tidak meyakini rububiyah namanya. Kan Tuhan itu kan ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sama tauhid asma was sifat. Kalau dibagi gitu. Kalau untuk ketuhanan yang menciptakan, mereka yakin yang menciptakan itu siapa? Allah. Tapi kalau untuk mengatur alam semesta, Allah butuh bantuan. Padahal kita mengatakan Allah tidak butuh bantuan. Itu dari kalimat kita. Walaupun Allah punya malaikat, tapi malaikat itu bukan membantu namanya. Hanya apa, Bu? Apa namanya itu? Menjalankan tugas. Allah sendiri bisa nggak? Bisa. Cuman ingin beritahu kepada manusia bahwa kalau orang hebat itu nggak dia melakukan sendiri, tapi punya anak buah. Ibu kalau hebat, bisa nggak ibu sendiri aja hebat? Enggak. Tapi kalau ibu hebat, ini katakan ibu hebat tuh kalau ibu punya anak buah banyak, di bawah ibu banyak orang, itu ibu hebat. Nah, itu kira Allah. Bu paham nggak dengan jawabannya? Anggap aja paham, Bu ya. Ya.
Lanjut pertanyaan ibu berikut. Khalid bin Walid itu tidak termasuk salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Iya betul. Bu gini. Walaupun 10 orang ini Bu, ini adalah orang awal-awal yang masuk Islam. Maksudnya awal-awal mereka masuk Islam. Kemudian perjuangan mereka kalau di awal Bu gini Bu. Kalau bahasa agama itu gini. Orang yang pertama tetap lebih utama walaupun orang yang berikutnya lebih hebat daripada orang yang pertama. Paham gak Ibu? Gini. Bu, orang yang pertama yang mengawali pertama itu tetap lebih hebat Bu. Tetap lebih utama dibandingkan orang yang berikutnya. Walaupun orang yang berikutnya lebih hebat daripada orang pertama. Karena mengawali itu susah Bu. Paham gak Ibu tuh? Mengawali itu susah, membuat itu susah Bu. Tapi kalau udah jadi orang mengembangkan, walaupun dia lebih hebat, kan mengembangkan, tapi tetap aja dasarnya siapa? Makanya 10 orang itu dia peletak dasar Ibu. Peletak apa namanya? Dasar. Makanya kalau ada orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan itu gara-gara dia meletakkan dasar ini. Kalau dia tidak meletakkan dasar, orang tidak bisa berbuat baik. Khalid bin Walid memang lebih hebat dibandingkan yang lain. Tapi peletak dasar tetap pahala. Kalau hadis Nabi mengatakan, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, kemudian orang yang ditunjukinya itu melakukan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan itu dapat pahala, dan dia pun juga dapat pahala. Gara-gara orang tersebut tanpa dikurangi pahala dia dan pahala ini. Jadi makanya ibu ini jadilah pelopor kebaikan. Kalau ibu jadi pelopor kebaikan, pahala ibu makin bertambah tambah. Paham gak ibu? Beda dengan orang jahat. Kalau orang jahat sama begitu Bu. Kebalik orang jahat. Yang di dalam Al-Quran, Abu Lahab itu namanya ada. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab ada namanya. Abu Jahal nggak ada dalam Al-Quran namanya. Tapi Abu Jahal lebih jahat daripada Abu Lahab. Tapi Abu Lahab namanya ditulis dalam Al-Quran. Berarti dosanya Abu Lahab lebih banyak daripada Abu Jahal. Walaupun Abu Jahal lebih jahat daripada Abu Lahab. Pusing nggak? Kenapa bisa begitu? Karena yang mengawali menyiksa Nabi, yang memulai menyiksa Nabi, yang mencontohi menyiksa Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Abu Jahal itu setelah Abu Lahab. Makanya Abu Lahab dosanya lebih besar ketimbang Abu Jahal. Walaupun Abu Jahal lebih jahat daripada Abu Lahab. Ibu kalau pusing-pusing lah, Anda tahu itu namanya begitu. Jadi makanya ibu jadi pelopor orang baik. Jangan jadi pelopor orang jahat. Kalau jadi pelopor orang jahat, dosa ibu bertumpuk-tumpuk. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun. Siapa yang melakukan perbuatan jahat, maka untuknya dosa. Kalau ada yang mencontoh, maka dia juga dapat dosa. Walaupun dia tidak melakukannya itu. Nah, itu yang lupa ya. Makanya ibu kalau bikin dosa itu, kalau saya bilang, kalau ibu bikin dosa itu, jangan nampak-nampakkan ke orang. Takut dicontoh sama orang nanti. Ibu kalau mau jahat itu sendiri aja. Tahu kalau dicontoh orang nanti dosa ibu berganda. Dosa ibu apa? Berganda dan berlipat. Tapi kalau untuk kebaikan nggak apa-apa ibu contohkan. Nanti kalau ibu dari di rumah, kan ibu pakai make up bagus ya, baju bagus ya. Orang bertanya, Bu, kemana Bu hari Rabu nih Bu jam 9? Mau majelis taklim sama Ustaz Roni Hidayat. Sekali dua kali dia bertanya, Bu, boleh gak kami ikut? Boleh. Nah, kan jadi dapat sama ibu satu orang. Oh, pahala ibu bukan satu kali menghadiri majelis taklim, tapi berapa? 2 kali. Ini namanya multi level marketing pahala. Itu namanya Bu. Tapi sebaliknya, kalau ibu berdandan seksi, habis itu Bu jalan-jalan di komplek, orang bertanya, Bu, kemana Bu? Ke kafe. Apa kata orang? Dah tua ke kafe juga lagi, ada orang kan? Nah, nanti dicontoh pula sama orang, ibu tua tu aja ke kafe, masa kami tak ikut? Dapat pak dosa ibu berganda ibu. Makanya ibu itu baik-baik aja. Paham gak ibu? Paham kan?
Ini kita ngaji sirah atau ngaji apa ini saudara? Ini pahala ngaji sirah itu kemana-mana pergi. Baik, karena sudah jam 10:30, saya rasa ibu sudah capek. Mau ada bertanya lagi atau cukup? Cukup ya, kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma aslih lana dinina allati hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana al-akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang sengaja kami lakukan ataupun yang tidak sengaja kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong kasih tahu dalam hati kami ketika kami melakukan perbuatan dosa. Kasih tahu ke kami bahwa itu dosa ya Allah, agar kami bisa untuk bertaubat sebelum kami meninggal dunia. Kami takut ya Allah, jika seandainya kami belum sempat taubat, minta ampun kepadamu atau meminta maaf kepada teman-teman yang kami zalimi. Kami takut dosa kami bawa ke hadapanmu, kemudian kami mempertanggungjawabkan. Kami tak bisa berbicara apa-apa pun di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, sebelum kami meninggal dunia, izinkan kami minta ampun kepadamu ya Allah. Sebelum kami meninggal dunia, izinkan kami minta maaf kepada orang yang kami zalimi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jaga lisan kami, mata kami, anggota badan kami, hati kami dari berbuat salah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah hidup kami di dunia ini ya Allah. Di antara kami ada yang kekurangan harta, berikan kami rezeki yang halal. Di antara kami ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami, bantu kami ya Allah. Di antara kami ada yang susah hatinya, bahagiakan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami walaupun hanya sekejap mata. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang mendidik anak istrinya, suaminya, jadikan keluarga kami penyejuk pandangan mata kami ya Allah. Jadikan anak kami, cucu kami soleh soleha. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Biar kami kuat lagi untuk beribadah kepadamu ya Allah. Di antara kami ada yang berhutang, kuatkan kami untuk melunasinya. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kami, ayah bunda kami, suami istri kami, adik kakak kami, handai tolan kami, karib kerabat kami, kasihanilah mereka ya Allah. Lapangkan kuburan mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Ya Allah ya Tuhan kami, jika nanti kami yang meninggal dunia, jadikan kuburan kami tempat peristirahatan yang paling indah buat kami ya Allah. Berikan kami nanti tempat di surgamu ya Allah. Mudahkan hisab kami, beratkan timbangan kebaikan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lepaskan kami meniti siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.